Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda. Tentunya kita masih berada dalam program Dialog Kabar Jambi. Nah, seperti apa kabar Anda pemirsa? Semoga Anda selalu sehat dan juga tetap semangat untuk melakukan apapun aktivitas Anda di hari Kamis ini ya. Nah pemirsa, lagi dan lagi kami pada hari ini telah mengundang ada dua tamu yang nanti juga akan memberikan dan juga sharing banyak sekali pengalaman dan juga bagaimana kiprahnya sebagai anak muda Jambi agar bisa membanggakan daerah mereka. Dan di sini dua pemuda yang kami hadirkan ini merupakan pemuda-pemuda hebat yang tentunya sudah banyak sekali kiprahnya dan juga sudah bisa mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Siapa mereka? Langsung saja kita akan perkenalkan kepada pemirsa dua tamu yang sudah kami hadirkan di studio TVRI Jambi. Telah hadir bersama saya, di sebelah saya ini adalah Putri Pariwisata Provinsi Jambi tahun 2024, Maria Jessica Cecilia. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ini panggilannya apa ini? Cecil. Cecil. Iya. Oke, Cecil apa kabar? Sehat? Baik. Baik, Sehat. baiklah. Terima kasih Cecil sudah menyempatkan hadir di studio TVRI Jambi. Mungkin hari ini padat banget ya kegiatannya. Iya. Ya? Tapi bisa di-spill dulu nggak? Tadi ngapain aja sebelum datang ke sini? Sebelum datang sini tadi aku ke salon dulu ya. Oke, buat hair biasa ya dulu. wanita ya ke salon dulu. Terus juga tadi make up Oke. dulu, baru kita briefing bentar. Oke, baik. Sudah siap ya pasti untuk Sudah memberikan siap. edukasi juga kepada anak-anak Jambi ya. Sudah siap. Terima kasih ya Cecil sudah hadir di studio TVRI Jambi dan kami juga sudah mengundang ini seorang pelajar, tetapi ini bukan seorang pelajar yang biasa ya, tapi beliau ini sudah bisa mengharumkan nama Jambi di ajang nasional. Ada Khairun Nisa Dea Anggraini, Duta Pelajar Remaja Indonesia 2024. Halo. Halo Kak. Panggilannya Halo, apa ini? Panggilan aku Nisa. Nisa, oke. Nisa apa kabar? Sehat? Sehat. Sehat. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa Nisa ini adalah seorang pelajar. Kelas berapa Nisa? Sekarang lagi naik kelas 12. Kelas 12. Wow, sebentar lagi kelulusan, habis itu Iya. kuliah. Nanti bisa nyusul Kak Cecil ya? Iya, bisa. Jadi Putri Pariwisata ya? Amin. Kalau si Nisa tadi aktivitasnya ngapain aja? Sebelum ini aku tadi Sekolah dulu? ya. Oh, sekolah dulu, betul ya. Karena udah masuk KBM sekarang ya? Bener banget. Jam berapa tadi sekolahnya? Tadi sekolah 6:30 dari rumah, izin tadi mau ke sini jam 11. Oke, jam 11 tadi udah OTW ke sini Iya, ya. Tapi diizinkan sama gurunya. Iya, Diantar sama gurunya juga hari ini enggak? Enggak, sama Cuman mama. aja yang Iya, ngantar ya? Oke, baik. Terima kasih ya. Iya. Nisa sudah hadir di TVRI Jambi. Nanti Nisa juga akan menceritakan bagaimana pengalamannya menjadi Duta Pelajar Remaja Indonesia 2024. Nah, pemirsa, kami juga nanti akan mengajak Anda yang ingin sharing juga dengan dua tamu yang kami hadirkan di studio TVRI Jambi. Silahkan bisa langsung menghubungi di 0741663385 atau di 08117433 Baik, saya ke Cecil dulu ya. Cecil, kita tahu bahwa Cecil ini adalah Putri Pariwisata Provinsi Jambi tahun 2024. Benar. Dan pada ajang di nasional kemarin sempat meraih gelar juga ya. Iya. Apa gelarnya coba? Kemarin Cecil dapat gelar Miss Teen Indonesia 2024. Miss Teen Indonesia 2024. Dan ini relate juga ya, kalau ngomongin pariwisata, di Jambi itu juga ada salah satu tempat pariwisata di bagian barat Provinsi Jambi. Ada kebun teh yang sangat luas dan juga sangat indah. Dan ini juga bisa menjadi satu potensi yang bisa dipamerkan juga di Indonesia ataupun dunia ya. Yeah. Tapi sebelum kita bahas nih, bagaimana nanti pengalaman-pengalamannya dan bagaimana perjalanannya untuk bisa mendapatkan gelar tadi, saya pengen tahu dulu aktivitasnya keseharian apa saja selain Putri Pariwisata. Kalau untuk sekarang, kebetulan Cecil lagi kuliah ya, lagi sibuk kuliah aja. Semester berapa Cecil? Semester 3. Ngambil jurusan apa? Psikologi. Psikologi. Wah, ini lama-lama saya dibaca nih psikologi saya nih. Enggak dong, belum. Itu yang ngambil psikologi emang karena mau sendiri atau gimana? Karena mau sendiri. Karena dulu ngelihat waktu SMA sebenarnya kita masih bingung ya. Waktu SMA mau jadi apa, nanti ke depannya mau gimana tuh belum tahu. Cuman kalau dari Cecil sendiri, Cecil mau pelajarin apa yang menarik gitu bagi Cecil. Kebetulan psikologi itu dulu menarik gitu. Oke, berarti waktu kamu SMA dulu sering ngelihat dan juga mungkin memberikan penilaian secara pribadi ya. Oh, ini karakter orangnya seperti ini gitu. Iya, karena dulu teman-teman juga sering curhat. Oh. Sering ajak diskusi. Coba kita satu pikiran. SMA kemarin saya bisa curhat sama Cecil ya. Iya, jadi mungkin gara-gara awalnya itu aja sih. Jadi kayak punya gimana kalau misalnya
kan aku ibaratnya ngerasa punya skill gitu Oke. untuk mendengar gitu kan. Oh, pendengar yang baik Pendengar ya. yang baik, benar. Jadi gimana sih, kenapa nggak aku jadiin profesi aku aja, atau aku pelajarin dulu, mungkin entah itu nggak langsung jadi profesi aku, tapi bisa bermanfaat gitu buat aku. Oke, terutama untuk diri sendiri dulu Iya, ya. benar. Nanti setelah itu juga bisa bermanfaat untuk Orang lain. masyarakat di sekitar, Iya. dan juga mungkin nanti ke depannya ada sesuatu yang ingin dicapai ya dari Iya, pendidikan ini ya. benar. Nah, cita-citanya pengen jadi apa tuh? Pengen jadi psikolog. Psikolog. Iya. Oke, luar biasa. Kita doain deh semoga nanti Amin. kuliahnya cepat selesai, pendidikan cepat selesai, sehingga nanti Cecil kita undang lagi ke TVRI Jambi udah menjadi seorang psikolog ya. Iya. Oke, keren. Selain kuliah, mungkin ada kesibukan lain, mungkin ada organisasi ataupun mungkin ada kreativitas yang dihadirkan oleh Cecil gitu? Kalau untuk sekarang belum, tapi kedepannya bakal ada. Aku bakal ngebuat suatu karya, tapi belum aku spill dulu. Nggak usah di-spill dulu, masih Iya. rahasia ya. Iya, masih rahasia. Ini Jadi- secret banget nih, nggak boleh nih. Nanti kalau misalnya pengen tahu, langsung DM aja Cecilnya Iya. ya. Jadi ditunggu aja. Aku bakal bikin ya suatu gebrakan lah dari diri aku. Oke, siap. Kita tunggu ya. Nanti kira-kira Iya. nih gebrakannya apa dari Cecil nih? Apakah berhubungan juga dengan teh? Mungkin. Mungkin, bisa jadi. Siapa tahu nanti latar videonya ada di Ada kebun teh gitu ya. Mungkin. Mungkin, siap. Baik. Saya ke Nisa. Nah, kalau Nisa nih selain sebagai duta pelajar remaja, berarti kalau udah nggak remaja lagi, ini gelarnya nggak dapat ya? Kalau udah dewasa berarti udah pindah gelar ya? Iya, mungkin. Jadi aktivitasnya kesehariannya apa selain duta pelajar, sebagai seorang pelajar, ngapain lagi Nisa? Kalau aku kesehariannya mungkin lebih aktif di sekolah ya, karena aku masih student juga. Pagi mungkin aku sekolah, kemudian ikut organisasi-organisasi, kemudian seperti minggu ini mungkin aku jadi kayak ikut-ikut relawan. Oh, jadi relawan? Iya, jadi relawan apa? ke panti gitu. Ke panti? Berarti ini gerak di bidang sosial? Iya, bener Oke. banget. Ini ikut relawannya ini dari intern sekolah atau dari keluar di luar? Di luar. Di luar. Jadi memang nyari kesibukan yang mungkin berdampak bagi sosial juga, bukan hanya di pendidikan gitu. Oke. Gini, kamu kan masih pelajar nih ya, berarti tugas pokok kamu adalah pelajar. Tapi kenapa kamu tertarik untuk bisa menjadi seseorang yang memang benar-benar berguna untuk orang lain gitu? Jadi aku dari kecil itu nggak bisa diem. Kalau Nggak bisa diem, Iya. tapi ini diem. nggak bisa ngisi ada Iya, waktu. aktif ya, Iya, aktif ya. Bener banget. Jadi kalau nggak di sekolah, pastinya ikut organisasi dalam sekolah juga. Pastinya ada juga organisasi di luar sekolah. Oke, Gitu. berarti kamu sebisa mungkin waktu yang ada yang kita rasakan itu memang benar-benar bermanfaat semua ya. Iya, bener Tidak banget. ada waktu yang kosong. Oke. Apa tadi organisasi sekolah nih ikutnya di bidang apa? Jadi organisasi sekolah mungkin lebih ke OSIS, OSIS. kemudian aku ikut juga jurnalistik gitu. Jurnalistik. Uh-uh. Oke, itu di sekolah ada? Iya, ada di sekolah. Kemudian mungkin ikut di jurnalistik itu kita lebih meliput kegiatan-kegiatan. Di situ aku ikut juga turun di kegiatan. Itu sangat banyak sekali yang aku dimana harus ngatur waktunya itu gitu loh. Nah, ini yang penting nih adalah manajemen waktu ya. Tapi caranya Nisa untuk memanage waktunya supaya memang benar-benar efisien, efektif, dan tidak salah satu kegiatannya itu tidak terbengkalai itu gimana? Nah, jadi di era digital sekarang aku sangat menggunakan yang namanya perkembangan zaman. Oke. Ada yang namanya ChatGPT, tiap malam itu pasti aku Oh, kamu nanya AI ya? nanyain, tolong buatin schedule aku besok pagi ini aku duluan ngapain gitu. Oke, siap. Jadi gunakanlah digitalisasi itu dengan baik gitu loh. Jangan jadi orang yang terkebelakangkan atas digitalisasi. Oke, jadi kita memang harus benar-benar bijak ya dengan kemajuan teknologi saat ini dan harus menggunakannya itu yang positif-positif aja. Iya, bener banget. Salah satunya seperti yang Nisa lakukan Iya. gitu. Tapi bisa kamu rincikan nggak? Nih misalnya kan sekolah nih pagi sampai siang. Nah, setelah itu kamu kegiatannya dari jam berapa sampai jam berapa tuh ngapain? Nah, jadi pagi itu kan aku 6:30 udah berangkat ke sekolah. Nanti di sekolah itu kita ada baca Quran, ngafal Al-Quran, sholat duha, Oke. sampai setelah sholat asar baru kita pulang ke rumah. Nah, nanti setelah sholat asar di rumah, Oh, enggak asrama ya sekolahnya ya? enggak, Oh, kita enggak. sholat di sekolah baru pulang. Lalu nanti di sana nanti setelah pulang sekolah aku tukar baju dulu, aku langsung bantu mama. Oke. Nah, bantu mama ngapain ini? Nah, mama- Kerjaan rumah. Enggak, Oh, jadi
Mama itu nanam sayuran. Oke. Ya, kita ada sayur kangkung, bayam, Wah, kemudian ada cocok nih selada. nanti kapan-kapan Iya. si Cecil juga bisa main ke sana ya. Boleh. Salah satu spot wisata juga nih kayaknya ya untuk sektor pertanian ya. Iya. Oke. Jadi lahannya lumayan luas dan hampir setiap sore kita panen. Hampir setiap sore Iya, panen. jadi bisa sampai 100 ikat, kita antar ke pasar tradisional. Jadi aku bantu mama Oke. untuk bantu panen di situ nanti. Nanti kita pulang maghrib. Setelah maghrib kita ke kebun lagi untuk melakukan penyiraman. Kenapa setelah maghrib? Karena tanaman itu kan cuaca Jambi ini sangat panas, Kak. Panas banget Iya, ya. panas banget. Kayaknya lebih panas dari Medan ya. Iya. Nah, jadi biar nggak cepat nyerapnya, jadi kita setelah maghrib. Baru aku ada PR, baru ngerjain, baru pulang ke rumah lagi. Oke, Gitu. oh padat banget ya. Iya. Tapi ada hari liburnya nggak sih? Adalah Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu free. Free. Ngapain biasanya healing? Enggak, Sabtu Minggu tadi aku jadi relawan. Oh relawan. Iya. Oh relawannya malah Sabtu Minggu ya. Iya. Untuk kegiatan-kegiatan sosial berarti kamu menyisakan waktunya itu adalah Sabtu dan Minggu. Iya. Oke, luar biasa padat banget ya jadwalnya ya. Ini luar biasa yang dihadirkan cerita-cerita dari dua tamu kita. Tapi sekarang saya ke Cecil lagi ya. Saya pengen tahu juga sebenarnya kemauan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain itu munculnya dari mana sehingga kamu juga bisa mendedikasikan diri kamu sebagai pageant ataupun perwakilan Jambi nih di ajang nasional. Ya, jadi kan awalnya aku tuh ikut lomba tuh sebagai duta ya, belum ke putri. Oke. Jadi duta itu kan kita representasi dari suatu kelompok. Nah, jadi di sini dulunya itu sebenarnya cuman mau ikut tuh karena dari diri sendiri, belum ada kepikiran iming-iming besar buat bawa Jambi, bawa nama Jambi itu belum sebenarnya. Belum ya. Cuman karena dari menurut Cecil sendiri, kita tuh nggak usah muluk-muluk kalau di awal tuh dari diri kita. Jadi bermanfaat untuk diri kita dulu. Jangan langsung mau bermanfaat untuk semua segala macam, dari diri kita dulu. Nah jadi dulu awalnya karena ikut lomba kayak gini tuh bisa ibaratnya pengembangan diri, bisa lebih percaya diri, juga ngelatih skill komunikasi, terus juga kalau zaman sekarang kan kita perlu branding diri ya. Iya betul. Generasi sekarang tuh perlu banget yang namanya branding yang bagus. Itu bermanfaat untuk sekolah, untuk kuliah nanti, untuk pekerjaan, profesi itu semuanya saling ada korelasinya gitu. Apalagi di masyarakat juga iya, ya. benar. Jadi awalnya tuh dari situ dulu. Cecil tuh pengen keluarlah dari zona nyaman. Pengen ibaratnya punya sesuatu yang apa ya bilangnya? Nilai plus Nilai ya, plus value. Ah. Benar. Punya value. Dari situ dulu. Setelah itu awalnya kan di provinsi. Setelah Ini final, berjenjang nih kayaknya iya, ya. kan pertama kan duta wisata Provinsi Jambi. Ya, Nah, itu kan langsung di bulan yang sama, Cecil langsung ikut Putra Putri Pariwisata Nusantara. Oke. Jadi itu cuma selang seminggu, langsung berangkat ke nasional. Nah, setelah sampai sana, mulai nih ngobrol sama dari provinsi lain. Kita ngobrol, terus banyak yang nggak tahu Jambi di mana. Itu udah sering banget sih. Itu aku bingung, aku bingung kan, karena loh, kok banyak yang nggak tahu. Jambi oh itu ya di Pulau Jawa. Kak, kita di Sumatera, bukan di Jawa, maaf. Aku bilang gitu. Bahkan tetangga-tetangga kita aja tuh ada beberapa yang masih nggak terlalu tahu banget Jambi itu di mana. Terus ada satu cerita, waktu itu aku satu kamar sama dari Provinsi Bengkulu. Kita tuh baru sadar ternyata Bengkulu sama Jambi itu bahasanya sama, logatnya sama. Itu saking nggak taunya orang akan Jambi. Di situ aku mulai mikir kayak kayaknya seru nih kalau aku yang kenalin. Iya. Gitu. Jadi aku mulai kenalin. Oh iya Kak, kita ada gini. Terus iya di Jambi aku wisatanya bagus-bagus. Aku pernah ke air terjun, aku pernah ini. Jadi lama-lama tuh punya kepuasan sendiri gitu. Ibaratnya tahu Jambi dari Cecil gitu. Ada suatu kepuasan tersendiri, terus suatu kebanggaan juga karena dengan kesederhanaan di Jambi ini itu tuh ternyata masih bisa bikin orang amazed gitu loh. Jadi mungkin karena aku let it flow aja ya. Aku nggak langsung emang tujuan pengen ini nggak banyak nuntut, tapi aku let it flow aja. Jadi semuanya kayak enteng, kayak
Nggak ada beban Gak ada lah ya beban pokoknya. lah. Dan kita tuh jadi kayak tulus gitu Kak, Mm-mm. ngasih tahu ke orang-orangnya. Oke. Itu sih. Nah, ini satu hal yang perlu dipelajari adalah ketika Cecil ngobrol sama teman lain yang mungkin teman ini baru ketemu. Nah, disitulah ada sikap komunikatif kita ke orang. Nah, ini biasanya kalau Cecil membiasakan untuk komunikatif tuh dari kapan? Ini fun fact ya, sebenarnya aku dulu Introvert? iya, Oke. aku tuh introvert. Aku tuh nggak kayak Nisa yang mau banyak kegiatan Banyak segala kegiatan macam. sosial gitu ya. gitu. Aku nggak bisa dulu. Oh. Bahkan untuk presentasi di kelas aja aku masih nggak tahu mau ngomong apa. Oke, Gitu, siap. masih yang kaku banget. Pokoknya kamu adalah pelajar yang nurut aja Iya, gitu nurut, ya. pasif. Pasif ya. Iya benar, Oke, pasif. oke. Jangan dijawab dulu ya. Dapat dari mana sikap komunikatifnya. Nanti kita akan lanjutin lagi pemirsa perbincangan kami. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita masih bersama dua tamu yang sudah hadir di studio kami, yakni ada Cecil dan juga Nisa. Tadi sempat keputus ya, bagaimana caranya Nisa ini jadi orang yang komunikatif, padahal dia tadi menceritakan pada saat SMA malah ya Cecil, bukan Nisa ya. Cecilnya protes ya. Tadi Cecil menceritakan bahwa ketika dia SMA malah adalah seorang yang introvert. Gitu. Nah, kita lanjutin lagi ya Cecil ya. Gimana kamu bisa menjadi orang yang komunikatif dan kayaknya kamu easy going juga deh ya. Iya sih, baru-baru ini sih. Baru-baru ini. Ya boleh dilanjutin lagi. Oke, jadi seperti yang aku bilang di awal, aku tuh dulu introvert parah. Bahkan di keluarga, di sekolah, di lingkungan teman-teman aku tuh memang tipe yang diem sih. Oke. Diem, makanya mungkin aku jadi pendengar yang baik karena aku sering diem kali ya dulu dari SMA. Nah jadi ada satu saat momen dimana aku kan punya mama yang suportif parah, suportif abis. Dan supel juga kayaknya supel mamanya juga ya. bener, mamaku tuh supel. Jadi aku tuh yang diem-diem, mamaku tuh yang nggak bisa diem gitu. Jadi satu momen dimana mama tuh mau aku tuh berubah lah, keluarlah dari zona nyaman katanya gitu. Karena waktu aku jujur, waktu aku SMP, SD itu aku sempat kena bully. Mungkin karena aku diem-diem aja kali ya Kak ya. Jadi aku sempat dapet bully waktu sekolah. Terus itu di situ bikin mamaku tuh pengen aku tuh berubah. Kamu tuh punya potensi gitu. Kenapa diem-diem aja? Kamu berarti gitu. kena bully-nya karena kamu males ikutan kegiatan gitu? Mungkin ya, mungkin kali ya. Juga karena dulu aku tuh kayak sekarang kulit aku tuh bukan kulit yang putih-putih banget atau gimana gitu. Jadi waktu dulu tuh teman-teman aku suka ngejekin soal fisik. Iya, terus juga karena mungkin aku diem-diem aja, jadi mungkin jadi sasaran empuk lah ya buat mereka ya. Nah itu nggak dianjurin juga karena mungkin aku diem tuh karena aku nggak peduli. Tapi menurut aku kalau aku yang sekarang itu tuh nggak boleh, ya nggak boleh. Itu sama sekali nggak boleh. Karena tiap orang kan beda-beda ya Kak ya. Karena aku juga masuk psikologi kan. Jadi itu benar sih. Momen dimana mamaku nyuruh aku buat berubah. Jadi mamaku mulai nyuruh aku buat cari potensi aku yang aku suka gitu. Berarti mama yang mengarahkan dan men-treatment kamu ya? Iya, benar. Benar. Jadi dulu awalnya aku ikut dance gitu. Jadi berani buat nampil aja dulu kata mama. Aku ikut dance itu dibarengin sama aku ikut fashion show. Aku latihan catwalk segala macam. Aku ikut beberapa lomba. Ya walaupun gak menang tapi aku udah mulai ada rasa percaya diri aja muncul. Sampai belum cukup nih kata mama. Belum cukup deh. Harus tambah lagi. Katanya gitu. Nanggung kata mama. Oke, di situ aku mulai belajar public speaking. Nambah lagi ya. Nambah lagi. Kemampuannya. Iya, jadi awal aku belajar public speaking itu, aku tuh cuma disuruh baca. Aku cuma disuruh baca di depan guru aku. Baca doang. Aku nangis. Saking apa ya ibaratnya grogi, bisa dikatakan nervous juga, iya. Dan itu hal baru yang kamu coba gitu. Iya. Aku cuma disuruh baca aja, aku nangis sampai segitunya gitu loh. Tapi lama-lama
banyak penguatan juga dari keluarga, juga ada beberapa teman-teman aku yang support, guru-guru aku juga support. Akhirnya mulai berani, mulai coba. Apapun yang terjadi, terjadilah. Yang penting aku udah coba. Aku lebih bagus, menurut aku nyesel nyoba atau nyesel nggak nyoba, gitu. Kenapa sih aku nggak nyoba? Ya, daripada kayak gitu kan. Jadi aku coba. Akhirnya makin lama, aku ngerasain perbedaannya. Aku ngerasain manfaatnya. Masih buat aku sendiri ya, bukan buat orang lain. Itu tuh aku jadi enak berteman, lebih luas. Terus juga aku kan juga di dunia, aku kan udah mulai kerja juga, sekalian kuliah, itu juga berguna di pekerjaan aku, di kuliah aku, di studi aku, itu berguna semua. Oke. Berarti harus dimulai. Ya? Benar, kalau nggak dimulai. Sekarang kapan lagi untuk bisa menciptakan kemampuan-kemampuan tadi? Karena kemampuan-kemampuan yang disampaikan oleh Cecil tadi memang bermanfaat tidak hanya untuk masa sekarang tapi jangka panjang ya. Benar. Oke, siap. Ini kebalikannya ya. Kalau Nisa ini sepertinya udah ekstrovert dari SMA, betul ya? Tapi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kamu tuh ikut Duta Pelajar Remaja Indonesia ini? Jadi aku ekstrovert atau mulai aktif itu bukan hanya dari SMA sih sebenarnya, dari kapan? Dari SD sebenarnya. Dari SD. Iya, siap. dari SD tuh udah mulai jadi MC, kemudian ikut lomba-lomba walaupun hanya sekedar lomba mewarnai sebenarnya. Aku udah ikut berani lomba-lomba gitu. Oke, berarti kamu kalau SD MC-nya acara-acara perpisahan gitu. Gitu, acara Maulid Nabi. Gitu. Berarti memang udah dari dulu kamu aktif ya. Iya. Semoga keaktifan kamu ini akan terus ada. Semangat-semangat itu akan selalu ada ya. Amin. Tapi sebenarnya apa yang mengarahkan kamu sehingga kamu bisa ikut Duta Pelajar ini? Jadi aku mau jadi Duta Pelajar Remaja Indonesia ini sebenarnya ini tuh teman aku yang ngajak. Tapi dari teman aku itu aku yang malah lolos gitu loh. Temennya nggak lolos. Temennya yang ngajak, ya malah kamu yang lolos ya. Jadi gitu. Dan juga aku melihat para pelajar Indonesia ini banyak banget yang malah vakum dari dunia pendidikan, kemudian nggak berani speak up dan segala macam. Dan dunia bullying itu sudah sangat tinggi ya kasusnya menurut aku. Dan disitulah melalui Duta Pelajar Remaja Indonesia ini aku harap nanti aku bisa memberikan banyak motivasi, banyak inovasi untuk para pelajar Indonesia juga. Oke, pasti menjadi seorang duta itu ada tujuannya. Salah satunya adalah mengkampanyekan sesuatu. Nah, sebenarnya Nisa, apa yang membuat kamu berani untuk bersuara di hadapan mungkin teman-teman atau di lingkungan yang lebih tinggi lagi, di lingkungan masyarakat, itu apa sebenarnya? Sebenarnya aku berani ngomong atau speak up di depan banyak orang ataupun orang yang gak aku kenal itu tuh dari diri aku sendiri. Jadi dari diri aku sendiri tuh keberaniannya berarti udah muncul secara instan gitu. Iya. Jadi dari diri aku sendiri aku mau ngomong dan aku bukan mau ya, tapi pengen ngomong gitu loh. Nah, aku pengen ngomong ke depan orang lain, aku mau bikin diri aku sendiri dulu aja. Bener kata Kak Cecil tadi, diri kita aja dulu, banggain diri kita, nanti orang sekitar kita bakal bangga dengan apa yang kita capai. Gitu. Kalau saya lihat kan kamu percaya dirinya nih luar biasa banget ya, dan jarang anak di usia SMA itu percaya dirinya tuh sama kayak Nisa gitu. Nah, Nisa juga bisa kasih tips nih, gimana cara memunculkan rasa percaya diri tersebut sehingga Nisa tuh berani ngomong di depan banyak orang. Nah, jadi tips yang pernah aku usahain dan berhasil itu dari kata Kak Cecil tadi ya. Kita lebih baik nyoba dulu walaupun gagal daripada nggak pernah nyoba. Karena jadi, takutnya penyesalan datangnya di akhir, kalau di awal pendaftaran. Kemudian kalau berani di depan umum ya, aku sering banget ngomong di depan kaca sendirian aja. Ya terserah topiknya apa, sejam, 2 jam, tapi nggak sampai setiap hari gitu. Nanti dikira tetangga tuh agak-agak gimana gitu ya. Jadi setiap mau ada acara atau apa, aku selalu ngomong di depan kaca gimana, apa aja sih yang harus aku omongin di depan orang yang bakal bicara sama aku nantinya. Gitu. Berarti kamu exercise dulu ya, latihan dulu, simulasi lah, bagaimana supaya nanti kamu tampilnya juga lebih baik ya. Berarti kamu menjadi duta pelajar ini memang benar-benar kemauan dari pribadi kamu sendiri ya, karena tadi juga sempat disupport sama temen, sehingga kamu bisa menjadi pemenang ya? Menjadi pemenang. Nah, kesannya gimana ketika kamu
menjadi salah satu perwakilan pelajar yang ada di Provinsi Jambi yang berhasil meraih apresiasi ini? Sebenarnya waktu disebut namaku tuh gemetar gimana gitu, tapi bangga sama diri sendiri bisa dapat peraihan yang seperti ini, gimana bisa bawa nama diri aku sendiri, nama keluarga, nama Provinsi Jambi, sangat bangga pastinya. Pasti senang banget Iya, ya. senang banget. Bisa membawa nama daerah kita seperti saya sih bilang tadi, yang mungkin selama ini orang nggak tahu Jambi itu ada di mana, tapi lewat kalian berdua Jambi semakin up, semakin banyak diketahui oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Oke, saya sekarang ke Cecil lagi nih. Cecil, mungkin Cecil juga bisa menceritakan bagaimana proses yang sudah dijalankan sehingga Cecil bisa mewakili Jambi, termasuk juga sudah mendapatkan apresiasi berupa gelar MISTI 2024. Gimana, Sil? Oke, mungkin ini agak panjang ya kalau dari awal. Jadi aku tetap bakal ceritain. Oke, siap. Jadi seperti yang aku tadi mention, aku tuh ikut duta dulu, duta pariwisata, duta wisata Provinsi Jambi. Setelah itu aku langsung ikut lomba nasional. Itu namanya Putra Putri Pariwisata Nusantara. Nah, di situ aku dapat top 10 Putri Pariwisata Nusantara. Terus aku dapat gelar Best Talent sama Best Tourism Video. Oke, siap. Best Talent. Talent. Apa talentnya? Talentnya waktu itu karena aku dulu bilang aku dance, aku tuh combine dance kontemporer, dance lagu Jambi sama modern dance kontemporer jadinya. Oke. Setelah itu yang tourism video? Nah, tourism video itu tuh di salah satu air terjun, ada namanya air terjun Ratu Kalista Irawan. Jadi di daerah mana? Di daerah Merlung kalau nggak salah. Di Merlung ya, Iya. Tanjung Jabung Barat ya. Iya. Jadi di situ tuh itu sebenarnya ibaratnya belum banyak yang tahu, dan itu buru-buru karena gap antara aku menang di duta wisata sama lombanya itu tuh cuman seminggu. Jadi seminggu ya? Iya, mepet banget ya. Aku harus preparein baju, aku harus preparein video profile, aku harus video tourism. Jadi kita yang ngambil yang dekat aja. Nah, setelah itu di situ dapat best. Aku juga kaget sih. Ibaratnya ini baru wisata yang belum diketahui banyak orang loh. Baru wisata ini loh, belum yang candi, belum yang kerinci, yang famous belum gitu. Itu langsung dapat penghargaan, langsung di nasional. Jadi menjadi kebanggaan sendiri sih. Iya, buat akhirnya aku. Perjuangan, pengorbanan itu terbayarkan juga dengan apresiasi tadi ya, penghargaan tadi. Iya. Jadi dari situ makin ibaratnya makin semangat gitu. Makin semangat ya, karena udah dapat beberapa nominasi. Iya. Setelah itu 1 tahun aku ikut lagi, tahun berikutnya itu Putri Pariwisata Indonesia. Berarti jaraknya 1 tahun ya? Iya, jaraknya 1 tahun. Kemarin 2023, berarti ini ngikutnya 2024. Iya. Masih ingat bulan berapa? Bulan kalau yang ini kalau nggak salah bulan Agustus. Pertengahan ya? Iya, Agustus ke belakang. Kalau yang Putri Pariwisata Nusantara itu Juli. Ya, Juli 2023, ini yang Agustus. Nah, yang untuk Putri Pariwisata ini sendiri mungkin lebih well prepare ya, karena gapnya lebih lama kan, setahun. Jadi udah bisa siapin baju segala macam. Dan punya pengalaman juga sebelumnya kan. Dan punya pengalaman juga sebelumnya. Jadi lebih well prepare, dan aku dapat gelar MISTI Indonesia 2024. Nah, dan kebetulan kakak tadi ada mention kan kebun teh di Kerinci. Nah, aku tuh ke nasional itu tuh bawa teh, bawa produk teh yang dari hasil kebun yang di Kerinci. Jadi aku di situ kan bikin tourism video juga kan. Aku ke Kerinci kan. Videonya di Kerinci. Iya, videonya di Kerinci. Karena waktunya masih panjang, jadi menyempatkan untuk ke Kerinci ya. Bener. Ya udah sekalian ke Kerinci aja gitu. Jadi ke Kerinci, aku ke Rawabento, terus ada air terjun juga, sama ke kebun teh. Jadi emang bener. Tapi pandangan kamu tentang Kerinci itu seperti apa sih sehingga Kerinci ini menjadi salah satu daerah yang kamu up di ajang nasional? Nah, kalau menurut aku karena mungkin ada beberapa orang yang nganggep takut gitu ke Kerinci juga.
mungkin nggak ada, ibaratnya nggak ada minimarket, Iya. hotel nggak ada. Mm-mm. Tapi menurut aku justru di situ. Nah, ini nih kita catatan kita sebagai duta wisata ya, terutama ya, kan ada ya keterbatasan infrastruktur, Mm-mm. ya kan? Karena mungkin daerah sana belum ada penginapan, Mm-mm. hotel segala macam. Kalau penginapan mungkin ada di Res- beberapa titik, tapi agak jauh dari tempat wisata gitu. Iya benar. Nah, tapi menurut aku justru itu bisa kita bikin jadi kelebihan, di mana ya wisata kita itu rare. Hmm. Cuma beberapa orang aja yang bisa ke sana. Hmm. Beberapa orang yang niat, beberapa yang pengen suka Bisa alam dikatakan banget gitu. eksklusif lah ya. Iya, eksklusif bener. Jadi waktu aku ke sana itu memang bener-bener best healing gitu. Dari suasananya, masyarakatnya juga. Jadi sampai di sana tuh aku kan ketemu tuh sama ibu-ibu yang metikin teh, Oke. metikin daun teh gitu kan. Petani-petani Petani-petani ya. di sana, lalu ramah-ramah banget. Terus juga aku dikasih tahu ini metiknya jam segini, ininya yang dipetik tuh ini. Jadi cara metiknya juga iya, ya. jadi kayak kita tuh study tour gitu. Aku juga sempat ke pabriknya, orang-orang sana juga ramah-ramah banget. Terus aku sempat pelajarin tari daerahnya. Oke. Untuk tari daerah, pokoknya untuk pembuka gitu. Iya, baik. Jadi ini semua jadi modal kamu ya, Iya. karena bagaimana potensi yang sangat luar biasa di Kabupaten Bener. Kerinci itu, dan kamu sudah merasakan sendiri bagaimana ketika kamu berada di sana, kamu juga ingin orang lain juga merasakan Bener. seperti kamu rasakan ketika kamu berada di Kerinci. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami. Saya juga nanti penasaran bagaimana perjalanan dan juga proses dari Nisa sehingga dia bisa menjadi Duta Pelajar Remaja Indonesia 2024. Tapi usai pariwara berikut ini, kami akan kembali lagi di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Nah, untuk Anda yang mungkin ingin tertarik juga sharing bersama dua tamu yang kami hadirkan, silakan bisa langsung bergabung di 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Kalau tadi Cecil sudah menceritakan bagaimana prosesnya sehingga beliau sudah mendapatkan predikat sebagai Misti Indonesia 2024, dan kebetulan juga bahwa salah satu daerah yang dipromosikannya itu adalah Kabupaten Kerinci dengan pesona kebun tehnya yang sangat luar biasa ya. Sekarang saya ke Nisa. Nah, kalau Nisa, bagaimana prosesnya Nisa? Awalnya Nisa sehingga Nisa terpilih menjadi Duta Pelajar Remaja ini. Oke, Duta Pelajar Remaja Indonesia ini sekarang masih round yang online, tapi nanti di awal 2026 kalau nggak salah aku dengar beritanya bakal round di offline. Nanti dia bakal di provinsi dulu, baru ke nasional sama kayak Kak Cecil tadi. Nah, nanti di nasional ini aku juga diajak, jadi nanti diajak ke Jakarta untuk mungkin jadi panitia ataupun jadi juri di sana, dan nambah pengalaman juga jadi bagi aku. Berarti next di 2025 ini untuk pemilihannya lagi bulan berapa? Udah pemilihan. Oh, udah selesai. Iya. Nanti mungkin di awal 2026 di Jakarta. Oh, oke. Berarti di-prepare untuk tahun berikutnya. Iya, gitu. Oke. Ini apa saja yang kamu lewati dan juga apa saja tantangannya ketika kamu mengikuti Duta Pelajar Remaja ini? Oke, yang aku lewati mungkin banyak banget. Aku dapat motivasi-motivasi juga dari narasumber yang diberikan dari Duta Pelajar Remaja Indonesia. Salah satunya ada dari Putri Indonesia, aku lupa Putri Indonesia apa. Salah satunya itu, kemudian banyak banget pengalaman-pengalaman, mungkin struggling dari aku, itu ada aksi nyatanya disuruh dari Duta Pelajar Remaja Indonesia. Salah satunya itu adalah sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sekolah kan hanya dari Senin sampai Jumat, dan itu aku susah untuk izin, kemudian masuk ke sana, kemudian time management aku lah yang agak susah untuk di struggling Duta Pelajar Remaja Indonesia ini. Karena di sini Duta Pelajar Remaja Indonesia ini banyak banget aksi-aksi yang diberikan. Kalau udah dapat aksinya di sini, nanti kita bakal dapat penghargaan lagi. Apakah kita nanti sebagai duta yang aktif atau tidak. Nanti ada juga mentoring-mentoring lainnya. Tapi ini kompetisi kan? Diikuti oleh beberapa pelajar yang ada di Indonesia kan? Iya, bener banget. Itu tes-tesnya apa aja tuh, Nisa? Nah, untuk tes-tesnya nanti kita ada tes berkas, kemudian nanti ada wawancara pastinya buat video. Wawancaranya online? Oke, buat video juga? Buat video tentang juga. apa? Apa aja yang bakal kita lakuin kalau kita
terpilih menjadi duta pelajar Oke. remaja Indonesia. Kalau kamu kemarin memvideokan apa sebagai bahan kamu? Nah, kemarin aku memvideokan di seberang itu ada sanggar batik. Sanggar batik, betul. Kemudian di sanggar batik itu bagaimana para pelajar bisa mengenal budaya-budaya juga, bukan hanya tentang pendidikan. Di sana mungkin kita bisa mengenal batik, kemudian ada anyaman di dalam sana, dan banyak banget di dalam sanggar batik itu bisa kita kenali budaya-budayanya. Itu yang menjadi bahan video pada pendaftaran aku kemarin. Oke. Terus step selanjutnya apa lagi? Nah, step selanjutnya itu ada wawancara. Kemudian nanti di step selanjutnya lagi itu kita ada tes-tesnya lagi nih. Nah, itu ada tes yang namanya kayak tes psikologi, kemudian ada beberapa tes lainnya. Tapi yang kamu suarakan tentang Jambi di ajang ini apa? Yang aku suarakan untuk Jambi ya, di ajang ini itu adalah mungkin pendidikan Jambi itu yang belum merata gitu loh. Nah, di mana masih banyak kayak suku anak dalam yang kurang diperhatikan. Bagaimana pendidikan itu bisa merata ke seluruh daerah, walaupun daerah terpencil, mungkin yang nggak terlihat, dan infrastrukturnya itu bisa merata, bukan hanya di daerah perkotaan, kemudian juga di daerah terpencil itu juga infrastrukturnya sama, nggak dibeda-bedain gitu. Itu yang aku suarakan. Oke, tapi kamu ketika menyuarakan itu kan pasti ada suatu solusi yang kamu tawarkan kepada tim panitia sehingga bisa diterima juga gitu, dan ini bisa menjadi arah kebijakan nanti supaya nanti pendidikan di Jambi itu lebih merata lagi. Nah, solusi apa yang kamu tawarkan? Jadi solusi itu, tapi ini masih round yang kita masih lakukan beberapa tahap lagi. Jadi solusi yang baru mau dilaksanakan itu aku mau buat yang namanya aplikasi. Jadi aplikasi itu bisa dimasuki oleh guru-guru, oleh sekolah-sekolah. Mungkin sekolah itu semua nanti bisa masuk ke aplikasi tadi. Bisa aplikasi tadi. Kita masukkan sekolah-sekolah, kemudian di sana nanti sekolah itu bisa melapor. Melapor lewat sana, mungkin kita bisa daftar lapor juga ke atas nantinya. Bisa lapor juga. Nanti mungkin ininya yang kurang. Mungkin guru-guru di sini masih banyak masalah honorer ya. Guru honorer yang tidak mendapatkan gaji segala macam. Nanti guru-guru bisa memberikan video. Videonya itu seperti role model saya ini adalah ruang guru. Role modelnya ini ruang guru. Nanti guru bisa jadi freelancer. Nanti murid bisa dapat video gratis. Kemudian bisa dapat video juga yang berbayar. Dan hasilnya langsung diberikan ke guru sebagai uang sampingan juga untuk guru-guru. Oke, baik. Nah, ini bayangannya kira-kira kapan aplikasi ini akan diluncurkan, Nisa? Jadi aplikasi ini bisa diluncurkan itu sekitar 1-2 tahun lagi. Agar tepat banget ya. Berarti sekarang masih dalam persiapan supaya nanti fitur-fiturnya juga komplit. Sehingga memang bisa mengakomodir semua kebutuhan yang memang benar-benar sudah di-planningkan di aplikasi tadi ya. Oke, baiklah. Itu aksi dari Nisa. Nah, kalau sekarang aksi dari Cecil sebagai Putri Pariwisata dan juga Misti Indonesia. Apa aksi kamu sehingga nantinya ini bisa jadi ini program kerja, tidak hanya program kerja dari organisasi tetapi juga mungkin program kerja pribadi kamu gitu untuk bisa mengangkat nama Jambi apa? Oke, mungkin yang udah aku lakuin dulu itu bisa dilihat di Instagram aku ya, Kak. Boleh di-spill nggak apa-apa? Boleh. Boleh dong, nggak apa-apa. CE_CHIL-nya 3. Oke, siap. Jadi di laman pribadi aku sendiri, aku tuh sudah mempromosikan wisata, di mana aku buat video berupa konten, terus di situ juga diselipin edukasinya segala macam. Terus juga aku ada join satu laman Instagram juga dari Putra-Putri Pariwisata Nusantara untuk edukasi mengenai wisata juga di sana. Nah, dan untuk saat ini aku lagi pengen buat suatu karya. Yang karya nggak boleh di-spill tadi ya? Yang belum di-spill. Masih secret nih karyanya. Biar ditungguin. Mungkin dari aku itu karena balik lagi semua yang aku lakuin itu atas apa yang aku lakuin, semua aku pengen tanpa ada unsur keterpaksaan. Semuanya aku pengen tulus dari aku sendiri biar jalannya lancar. Jadi bukan karena mau ngejar sesuatu gitu. Jadi pengen ngangkat Jambi ini bukan muluk-muluk peres ya kita bilang ya.
bukan meluk-meluk peres, tapi karena emang Gak peres, memang panggilan bermanfaat. hati ya. Iya, manfaatnya ada untuk aku juga gitu. Bermanfaat untuk aku, bisa ngangkat nama Jambi, bisa menginspirasi orang juga. Oke, saya penasaran kegiatan-kegiatan Putri Pariwisata tuh apa aja sih yang mungkin tidak hanya di tingkat nasional tapi juga mungkin yang ada di daerah Jambi? Kalau untuk sekarang mungkin kita lagi kayak bikin apa ya ibaratnya, kalau ada lomba, misalnya lomba kedutaan juga, kita mengisi sebagai juri, juga bisa ngelatih, terus juga mungkin di beberapa event, ikut-ikut beberapa event yang diselenggarakan dinas, kayak dalam waktu dekat ini ada festival Batanghari. Nah di situ kita ngisi Agustus acara, ya, ngisi acara, juga ngenalin UMKM yang di sana. Kita ini sebagai ibaratnya promosi, mempromosikan representasinya. Gitu. Oke, baik. Jadi memang akan banyak kegiatan-kegiatan lain yang mungkin tidak bersumber dari suatu organisasi atau komunitas, tetapi juga dari pribadi Cecil sendiri dan ingin membuktikan juga bahwa memang benar-benar ada kiprahnya sebagai Putri Pariwisata dan juga Misti. Ya, oke, siap. Kalau Nisa, kegiatannya apa aja nih yang sudah dijalankan sebagai Duta Pelajar Remaja? Kalau sebagai Duta Pelajar Remaja Indonesia, mungkin aku sering sosialisasi di sekolah-sekolah, kemudian di panti-panti, itu sosialisasi. Kalau saya lihat kamu juga seorang fasilitator ya? Iya. Ini fasilitator ini kamu menjaring juga atau gimana? Menjaring gimana tuh? Menjaring calon-calon duta pelajar yang dari Jambi atau gimana? Iya, kita juga menjaring sebagai juri ya istilahnya tuh. Kita menjaring berbagai kayak orang-orang yang mau juga daftar duta anak-anak pelajar. Muda Jambi ya, iya, pelajar-pelajar Jambi ya. Kita juga jadi fasilitator, nanti kalau mereka lulus kita yang mengarahkan. Kemudian aku juga kemarin aku dapat bukan di fasilitator Jambi malah. Ada temanku yang fasilitator Jambi, tapi aku malah dapat fasilitator di daerah Tangerang, Banten. Jadi bagaimana mereka kalau mereka lulus, kita yang mengarahkan, kemudian mereka juga bukan dari satu daerah yang sama. Nah, sempat satu situasi kemarin ada anak didikku juga, dia itu ketinggalan kereta. Ketinggalan kereta? Itu momennya pas mau ngapain ketinggalan kereta? Mereka mau kayak mau melakukan suatu sosialisasi di sebuah panti, tapi yang satunya ini ketinggalan kereta. Oh, nyusul dong. Iya, jadi tiketnya udah habis dan dia ketinggalan kereta. Aku juga bingung mau gimana. Nah, itu juga sebagai tugas fasilitator. Gimana kita mikirnya. Dan ternyata waktu itu alhamdulillah dia terkejar naik ojol malahan. Itu tugas fasilitator dan itu hal pertama yang bakal aku apresiasi untuk diri aku sendiri, bisa jadi fasilitator. Dari kapan kamu jadi fasilitator ini? Jadi fasilitator itu kalau nggak salah di bulan September sampai Desember. Oh, berarti ada periode waktunya? Oke, tapi kalau misalnya kamu tertarik lagi untuk jadi fasilitator di periode berikutnya, masih bisa? Kalau untuk jadi fasilitator biasanya yang nggak bisa lagi, tapi kita nanti dipanggil untuk jadi narasumber lagi, kemudian mungkin jadi juri-juri juga di Duta Pelajar Remaja Indonesia. Oke, baik. Berarti banyak ya agenda-agenda keberlanjutannya, berarti tidak hanya sampai di 2024 ketika kamu dinobatkan menjadi Duta Pelajar Remaja, tetapi juga masih banyak rangkaian-rangkaian kegiatan lainnya yang dilaksanakan. Tapi ini adalah hal yang penting juga ya, baik Cecil dan juga Nisa, bagaimana caranya kita sebagai anak muda Jambi, kita juga bisa menginfluence anak-anak muda lainnya supaya nanti mereka juga bisa menjadi pemuda yang aktif, pemuda yang memang bangga terhadap daerahnya. Nah, upaya apa yang kalian berdua lakukan sehingga kalian bisa mengajak anak-anak muda lainnya agar bisa tidak hanya menjadi prestasinya, tidak hanya menjadi di pageant ya, tetapi juga prestasi-prestasi lainnya. Cecil, gimana? Kalau dari aku ya, karena sudah pernah menjadi siswa pasif, ya generasi pasif. Kalau dari aku, cobalah mulai dulu dari diri sendiri dulu. Gimana bisa ngerasain manfaatnya, bisa ngelihat dari orang-orang sekitar yang mungkin kayak aku, kayak Nisa, kayak ada manfaatnya gitu. Jadi mulai dari diri sendiri, cari di mana potensi masing-masing, terus juga bikin gimana versi terbaik dari diri kita. Branding tadi ya? Branding tadi, iya. Gak perlu jadi orang lain, gak perlu harus nyontoh nyomot
ide orang gitu mentah-mentah ya. ide orang, tapi ya kreativitas sesuai kita aja, sesuai gimana jati diri kita. Ya, jadi itu banyak yang salah ini ya Kak, salah tangkap ya. Maksudnya kayak ya udah aku jadi diri aku sendiri, ini aku ya begini adanya. Originalitas ya. gitu. Okay. Ya yang terbaik gitu. Tampilin tuh yang terbaik. Gitu. Bukan yang diri aku yang aku malas-malas ini, yang aku yang pasif ini, enggak gitu. Tapi gimana kita bisa ngasih yang terbaik buat diri kita sama orang lain. Oke, tapi caranya supaya kita bisa menjaga sikap nih, karena kan ini bukan sebuah amanah yang main-main gitu. Ini amanah yang luar biasa dan semua tingkah laku, tindak tanduk kita di tengah masyarakat kita memang harus menjaganya dengan sebaik mungkin agar tidak merusak citra dari pageant ini gitu. Nah, gimana cara kamu bersikap di tengah masyarakat pada saat kamu sudah dinobatkan menjadi ini? Nah, yang pertama itu seperti yang aku mention dari tadi, kita tuh emang harus tulus. Tidak ada unsur keterpaksaan, tidak ada unsur ibaratnya pressure. Jadi kalau misalnya kita lagi on duty, lagi bertugas, itu tuh dari diri kita ya happy aja gitu. Jadi dari di situ kita kan nggak ada yang bete, kita nggak ada sombong. Terus kita megang tanggung jawab nih berat loh Kak. Kita harus tetap rendah hati. Gimana kita cara penyampaian kita, skill komunikasi kita. Jadi menurut aku balik lagi jadi versi terbaik kita. Kita tuh emang harus jaga, emang harus kontrol, mulai dari mood, mulai dari pokoknya semua masalah-masalah itu orang tuh nggak boleh tahu gitu. Karena kita ini representasi. Jadi misalnya kakak ngelihat aku sebagai ya udah aku ini orang Jambi, masyarakat Jambi. Iya. Representasi orang Jambi. Representasi orang Jambi. Itu yang harus dipegang. Cecil, mungkin apa yang pengen kamu sampaikan untuk anak-anak muda Jambi supaya kan ada juga nih anak-anak muda yang mungkin tidak berjalan dengan lancar ketika mereka ingin mendapatkan sesuatu, mungkin ada kegagalan-kegagalan yang ada di dalamnya supaya mereka juga tetap semangat nih dan tetap fokus dengan apa yang mereka dambakan gitu. Silakan Cecil. Kuncinya itu cuma satu, bisa ngontrol diri, bisa menjadikan kesalahan ataupun kegagalan itu sebagai pelajaran. Kita harus bisa menerima. Jangan langsung kayak yang ibaratnya langsung down, langsung apa gimana, terlalu mendengarin orang karena usaha kita itu kita yang tahu. Balik lagi kalau misalnya kita ada ibaratnya kena pressure dari orang-orang, fokus ke apa yang sedang kita usahakan. Oke. Jangan mudah terpengaruh dengan omongan orang. Mungkin terpengaruhnya ketika mereka menyarankan yang baik ya, tapi yang tidak baik dihempaskan dulu. Oke, siap. Nisa, kalau kamu apa yang pengen kamu sampaikan, pesan apa yang pengen kamu sampaikan, kamu share kepada teman-teman pelajar yang ada di Provinsi Jambi supaya tidak menjadi generasi yang vakum? Silakan Nisa. Mungkin untuk para pelajar lainnya ya, jangan pernah mikir kalau orang lain itu masalah terbesar untuk kita. Orang lain bakal judge kita. Sebenarnya hal yang bakal kita lewatin itu sendiri adalah diri kita sendiri gitu loh. Yang paling susah itu melawan diri kita sendiri. Itu yang menurut aku hal yang paling sulit. Diri kita sendiri tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang selalu nggak bisa kita jawab. Kemudian mulut kita mungkin diam, tapi kepala dan hati kita itu selalu berzikir. Banyak banget yang gak terjawab gitu. Jadi jangan pernah mikirin hal ini tuh kenapa bisa gini, kalau kita lanjut, kita gini gak sih? Nah, jangan pernah mikir kayak gitu. Jangan underestimate ya? Iya, kalian gak bakal pernah tahu kalau kalian gak nyoba gitu. Berarti optimisme itu memang penting ya ditonjolkan ya. By the way, cita-cita kamu pengen jadi apa tadi? Aku cita-citanya mau masuk ke dinasan PKN STAN. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya. Sama kayak Cecil juga menjadi seorang psikolog. Mudah-mudahan tercapai. Ini terima kasih banyak ya sudah hadir di Studio TVRI Jambi. Cecil, Nisa, dan semoga apa yang kalian berikan hari ini juga dapat bermanfaat untuk anak-anak muda Jambi, sehingga makin banyak nih anak-anak muda Jambi yang termotivasi untuk membanggakan daerahnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu, dan kapan-kapan jangan lupa nanti mampir-mampir ya ke TVRI Jambi ya. Baiklah pemirsa, sampai di sini kami menemani Anda dalam program Kabar Jambi kali ini, dan semoga semakin banyak lagi anak-anak muda Jambi yang bangga terhadap daerahnya sehingga mampu untuk membuktikannya melalui prestasi baik di ajang nasional bahkan internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa.